Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang kedengaran paling banyak siswa-siswi ya. Cuma undangan belum. Saya mau mengulang ya. Yang menjawab salam saya sebentar untuk yang kedua. Saya doakan, kita doakan panjang umur, amin ya rabbal. Dimudahkan rezekinya, amin. Insya Allah. Daun salam, daun jati. Cakep nggak? Saya ulang, daun salam, daun jati. Yang menjawab salam saya insya Allah mudah rezeki, amin ya rabbal. Daun salam, daun jati. Yang menjawab salam insya Allah ikutan nanti naik haji kalau sudah mendaftar. Kalau belum ya daftar dulu, nanti mengikut sama yang sudah melaksanakan tahun lalu. Ya, saya memperbarui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin ma'abad. Yang sama-sama kita hormati dan kita taksimi Bapak Kepala Lingkungan Biroro Kelurahan Tanete, yang tentu pada hari ini membersamai kita. Selalu sehat kepada beliau insyaallah. Beliau adalah, saya menganggap adalah kakanda saya dan sahabat saya, seperti itu, mohon izin ya. Oleh karena itu kedekatan emosional tentu terbangun sejak lama. Yang saya hormati Bapak Pengawas Wilayah 1 yang tadinya ada kebutuhan, mungkin keperluan yang sangat mendesak, sehingga beliau kemudian melakukan dulu kegiatannya, ntar baru kembali lagi sini insyaallah. Saya hormati Kakanda Kepala Sekolah SD Negeri 73 KCC, yang alhamdulillah beliau salah satu dari tokoh inspirator saya. Jadi banyak saya belajar dari beliau, sampai hari ini tetap menjadi rujukan kepada saya untuk banyak belajar tentang tentu bagaimana dunia edukasi, bagaimana dunia sosialisasi juga demikian. Saya hormati Bapak Komite, kakanda saya, beliau paling banyak juga dikenal dengan Bang Bentar. Kalau Bang Bentar dulu mengatakan 73 cerio, kalau hari ini 73 ceria. Ya dulu karena oraria ya, seperti itu. Yang saya hormati seluruh dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, para hadirin, para orang tua siswa yang di sana dan yang di sini, ada dua ya. Dan paling terkhusus, halo Ananda 73, siswa-siswi, apa kabar semua? Baiknya alhamdulillah. Allahu Akbar. Sapaannya terima kasih. Jadi yang paling pertama tentu setelah bersyukur Allah Subhanahu wa taala menempatkan kepada kita semua pada kesempatan hari ini, tentu itulah nikmat yang tidak dapat kita ungkapkan dengan ribuan kata-kata sekalipun. Yang selanjutnya tentu sebagai pengikut setia baginda Rasul, tentu kita selalu berselawat kepada beliau. Karena kalau mau kita dekat dengan baginda Rasul kelak nanti dapat syafaatnya, kata Rasul menyimbolkan dengan jari-jari tangannya. Bapak Ibu, tentu hari ini kita banyakkan memperbarui atau mengupdate selawat. Jadi status itu tidak salah kalau saya udah update status Facebook, WhatsApp dan seterusnya, tidak apa-apa.
Cuma yang jadi soal adalah kalau kita kalah sama pembaharuan atau mengupdate daripada selawat kita kepada baginda Rasul. Ini ukurannya dunia akhirat soal. Kalau mungkin update di Facebook, historinya 1 kali 24 jam. Kalau kita ini adalah lebih daripada itu, maka selalu berselawat kita. Saya mengajak kepada semuanya, kita selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, cakep, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Bapak sehat Pak, Bu ya yang hadir? Cuma kalau saya dengar sehat tapi yang suaranya itu kurang-kurang fit ya. Sehat tapi suara tidak bisa keluar banyak ya. Mungkin diirit, mungkin siapa tahu satu-satu sebentar mau mengaji atau menyanyi ya. Saya ulang lagi, bagaimana kita perdengarkan kepada nanda kita, bagaimana kita cinta kepada Rasul ya. Orang tua siswa memperlihatkan kepada siswa kita buat, oh ternyata mamaku, umiku, papiku, abiku cinta Rasul ternyata ya. Sallallahu ala Muhammad, Masya Allah, sallallahu alaihi, luar biasa, sallallahu ala, sallallahu, luar biasa. Semoga yang berselawat pada hari ini menjadi saksi insya Allah bagaimana syafaat baginda Rasul kelak nanti. Selanjutnya, Rasul itu hadir sebagai pembawa hikmah dari sekian banyak kebaikan, sehingga beliau disebutkan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak yang terbaik itu banyak dicontohkan oleh baginda Rasul. Salah satu diantaranya adalah menghormati guru. Kita semua yang hadir, saya yakin dan percaya Rasul pun punya guru, apalagi kita ya. Sehingga kepada kita tentu yang punya kemudian akhlak yang baik, bagaimana menempatkan guru itu sebagai bagian daripada orang yang patut kita hormati. Orang tua kita hormati, guru juga tidak lepas dari itu. Nah, bagaimana ketokohan dari inspiratif yang pernah dilakukan baginda Rasul ketika berada di suatu gua Sur. Rasul kemudian banyak dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Rasul kemudian diantar, dikawal oleh Abu Bakar, sampailah kemudian kepada gua itu. Halo anak-anak siswa-siswi 73, sebelum saya lanjut menyapa lagi ya. Halo, halo, hai. Telur ayam, telur itik, jangan diam ya, diam-diam, jangan berisik dulu ya. Jadi diam berisik ya, dihentikan dulu, ntar disimak dulu ya. Ini soal guru. Cinta guru nggak? Sayang guru nggak? Cinta sayang guru kepada orang tua, demikian kita tunjukkan pada hari ini. Saya lanjut Bu ya. Ketika kemudian pasukan kafir Quraisy mengejar-kejar baginda Rasul dikawal oleh Abu Bakar, tibalah ke sebuah tempat namanya Gua Sur. Di dalam gua itu ternyata sebagai seorang guru dan seorang peserta didik ya, Abu Bakar tahu diri. Ya Rasulullah, sebelum kita masuk di sini, saya mau cek dulu, saya mau periksa dulu. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi di sana. Jangan-jangan saya harus klarifikasi. Masuklah kemudian Abu Bakar, diperiksa kemudian sudut-sudutnya, ibaratnya sudut ruangan yang mau ditempati, diperiksa semua. Lalu dibersihkan. Setelah aman, supaya dapat nyaman, dibersihkan. Disyakari, dipacingi. Setelah itu kemudian lubang-lubang yang kira-kira ada ancaman bisa terjadi sesuatu di sana ditutup, dibereskan, aman sudah. Dipersilakanlah sang guru besar. Wah Rasulullah, tafadhal silakan. Masuk baginda Rasul Bapak Ibu. Ya.
dijaga, semua dijaga. Siapa tahu ada kemudian ancaman nyamuk, lalat dan seterusnya, dijaga oleh Abu Bakar. Ini pengikut setia ini. Ketika Rasul tertidur, ternyata ada yang tidak ditutupi satu lubang, ya, yang kira-kira sebesar kepal tangan, kira-kira begitu, yang luput, tidak lihat waktu itu, ya. Ternyata di dalamnya itu, Ibu, ada ular, ya. Engkau ular yang tinggal di situ. Ketika kemudian ular tersebut nyembul mau keluar supaya aman, maka baginda Abu Bakar tutup itu lubangnya dengan kepalan tangannya. Zek. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata ini ular tidak tinggal diam. Ya. Disengatlah kemudian tangannya Abu Bakar. Abu Bakar kemudian yang benar-benar cinta kepada Rasul, kepada gurunya, nyawa terancam ketika itu, tidak dipedulikan, sampai kemudian keringatan, benar-benar nih keringatnya, ya, dari keningnya, ya kan, lalu kemudian menetes, jatuh ke bawah, kena kepada baginda Rasul. Rasul kemudian kaget, wah, kenapa wahai Abu Bakar, ada apa? Kau udah tidur ya? Saya menjaga wahai Rasulullah, silakan beristirahat. Rasulullah jauh lebih penting istirahatnya daripada saya, biarlah saya menjaga. Tapi kenapa sampai berkeringat begitu? Ada apa ya? Kalau lagunya mungkin ada apa denganmu, kira-kira gitu. Lalu jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, riwayat ini Rasul mengatakan, jujur, kenapa, ada apa memang? Kayaknya ada pucat pasi nih. Barulah kemudian menyebutnya, wahai Rasulullah, saya minta maaf, ternyata saya lupa tadi menutup salah satu dari lubang yang ada di gua ini. Dan di situ, ini di tangan saya ada ular dan saya sudah disengat. Urana di pitok. Ya. Berbisa. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata di bisa itu Rasulullah kemudian minta, sini saya lihat, diperiksa, lalu kemudian diberikanlah pengobatan. Agar pakai nami cuki baginda Rasul, ludah yang bertuah. Perlahan kemudian bisa ular itu hilang. Ya, itulah kelebihan dari mujizat baginda Rasul yang tentu berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin ya bisa jadi ya infeksi. Ya, kalau Rasul tidak, karena mungkin karena lidah-lidahnya itu selalu dengan zikir dan seterusnya. Ya. Lanjut Bapak Saudaraku, kira-kira apa hikmahnya daripada persoalan ini? Satu, tentu bagaimana kita menempatkan diri kita menjadi siswa Nanda, ya. Halo siswa siswi 73 mana? Halo, hai. Ya. Kurang lebih akan terjadi juga di sini, ya. Bagaimana perlakuan daripada siswa-siswi peserta didik kepada gurunya. Yang kedua, pesan edukatif yang terjadi di sana. Sebelum guru datang, siswa sudah membersihkan dalam kelas. Betul tidak ini? Betul tidak? Beres kan? Baru datang bu guru, bapak guru yang bertugas cepat datang, ya. Insya Allah nanti dapat hadiah. Mau dapat hadiah? Betul mau dapat? Insya Allah nanti ditagih sama Kak Bian. Beliau tokoh inspiratif saya juga. Ya. Itu yang terjadi. Jadi setiap daripada apa yang ada di ruangan itu dibereskan dulu. Nabilan ready nih guys. Kalau bahasanya tidak mudah. Ya. Baru kemudian datang, kita belajar di dalamnya karena menghormati guru. Ya. Sayang kepada guru, cinta kepada guru, cinta kepada orang tua, itu adalah tugas kita sebagai siswa-siswi yang berkarakter, insya Allah. Bu bapak saudaraku yang insya Allah dimuliakan subhanahu wa ta'ala, Rasul itu adalah guru besar. Banyak profesor, banyak doktor yang lahir dari beberapa sebagian kecil dari
Apa yang dibawa baginda Rasul, lahirlah dia menjadi profesor. Berarti dia profesornya, di atasnya profesor. Seandainya ada mungkin ya daripada tingkatan akademik, mungkin dia kelipatan dari sekian banyak. Maka selalu kita berselawat kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, lagi ya Rasulullah, Muhammad ibni luar biasa. Ini Pak, kita bangga enggak Pak? Siswa-siswa kita ini kecil-kecil begini sudah menyuarakan bagaimana kecintaannya kepada baginda Rasul. Ya, maka berbahagialah punya anak-anak ya yang tentu menjadi sandaran kita, anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Bu Bapak saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit saya juga mengutip bagaimana pendidikan yang diterapkan baginda Rasul kalau di rumah. Ya. Itu tadi secara personal, privasi. Kalau di rumah bagaimana? Ya. Rasul itu tidak banyak perintah, tidak main perintah. Ya. Mentang-mentang dia sebagai kepala rumah tangga mainnya perintah-perintah aja begitu. Ternyata tidak jamaah sekalian. Salah satu contohnya ketika pakaiannya sobek, sepatunya mungkin atau alas kakinya yang rusak, yang dilakukan baginda Rasul adalah dia jahit sendiri, dia yang eksekusi sendiri, atau menjahit. Mungkin sedikit berbeda tapi bolehlah kita ambil sebagai inspirasi. Bagaimana baginda Rasul kalau jadi kita di rumah bapak-bapak. Ya, sebelum saya lanjut mau ya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Komisioner Basnas Kabupaten Bulukumba. Pak, selamat datang Pak Kiai, silakan Ki. Ya. Izin lanjut. Beliau sendiri yang melakukan itu jamaah sekalian. Apa bedanya kira-kira dengan zaman kekinian, kids zaman now mungkin? Kalau kain nak kira-kira pernah kali bapak pernah kuah. Ya kan? Pernah kali sih ada lagi mau itu kira-kira begitu. Ya. Ini fenomena ya, cermin-cermin yang kadang-kadang terpampang di hadapan kita. Yang kedua kira-kira makare napata si semaja itu bapak anu apa palet tetai watakala manutai di londresku jadi raton nak itu make kirendre ya, jadi diberikan tugas tambahan ya kan. Seharusnya bagaimana jamaah sekalian? Ya seharusnya adalah ya kita sebagai orang yang di bawah ini yang mengerti diri. Masa alien atau pura eksekusi kasih ditambahi ya si tugas-tugas kayak gitu. Jadi berarti kita harus juga mengerti bagaimana beban yang diderita oleh Bapak. Sayang Bapak Bu, sayang Bapak Bu, berarti harus disyukuri ya Bu ya. Ada nak bawakan ki Bu dale Bapak alhamdulillah. Dari pasar ki nak bawakan ki oleh-oleh alhamdulillah. Nak berikan ki kabar gembira maka den kasih diruntuh dale alhamdulillah. Bu tiga kita alhamdulillah. Oh, kukira bilang ya itu alhamdulillah. Berarti tidak semua alhamdulillah Budi, kecuali kabar gembira insyaallah, kabar surga. Amin ya rabbal. Mau masuk surga Bu? Ikuti baginda Rasul. Saya ulang lagi, mau masuk surga Bapak Ibu? Iya enggak apa-apa kalau berangkat mungkin sebentar pale. Mendesak sekali rasanya ya. Nah, tipsnya untuk masuk surga tidak ada tips lain kecuali kita adalah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira ini yang sempat saya bawakan kira-kira ya, sangat singkat sekali tetapi waktu kita juga sangat simple ya kan. Waktu kita sangat simple. Terakhir sebagai pesan belo-belona. Ini ada kata belo-belona ini. Belo-belona abian. Sedikit diprank nggak apa-apa ya Kanda ya. Itu kalau ada maulid selalu ada telur. Ya kan? Maka sedikit telur. Telotong. Apa ya? Sebenarnya ini telur jamaah sekalian ada di tusuk itu. Kalau dulu ditusuk.
Kenapa dengan itu? Dengan apa patusukna? Patusukna adalah pering. Makero edukatifnya bagaimana? Nah mau kita peri-peri anakku. Yang penting lurus ki hati tak. Tunjukkan bahwa kita memang sudah berkomitmen. Kita memang sudah istiqomah. Kita memang mau melakukan hal-hal yang baik untuk orang baik supaya kita dapat baik. Amin ya Rabbal. Itulah kemudian pesannya orang tua kita. Kita boleh bisa berbeda. Ada komite, ada guru, ada